Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiil Mustafa wa Rasulil Mujtaba wal Murtada Sayyidil Qainat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa suhada wa salihin wal malaikatil muqarrabin wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma hususan ila musannif hadzal kitab al-'allamatul kabir wal muhaddis syahir Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ususan ila masyayikhina Hadratul marhum Kiai Haji Raden Syamsul Arifin, Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin, Kiai Haji Raden Ahmad Fawait Asad, Syekh Dhafir Munawwar, Kiai Harir Abdul Azim, Kiai Muzakir Ridwan. Wa thumma khususan ila Kiai Hasanuddin, Kiai Zainal Arifin radhiyallahu anhum wa an sa'iris sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin. Innallaha ta'ala yahmina bihimayatihim wa yamiduna bimadadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa surarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhiratil Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila huda wad dalalata ala al khair wa ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala al-musannifu rahimahullah wa nafana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus salati. Yaitu ya. Kitabus salati babul mawaqit. Ai hadza babul mawaqit. Adapun ini babul mawaqit ialah bab yang menerangkan beberapa waktu salat. Babul mawaqit ai hadza babul mawaqit. Adapun ini ialah bab yang menerangkan tentang beberapa waktu salat. An Abdillah ibni Amrin. An Abdillah ibni Amrin
Itu tulisnya Umar ya. Iya. Tulisannya apa? Hah? Iya. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu, mudah-mudahan meridai Allah siapa Allah, anhuma kepada keduanya, yaitu Abdullah dan Umar. Itu Sayyidina Umar, putranya Sayyidina Umar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, waktu duhri, adapun waktu duhur, waktu duhri, adapun waktu duhur, idza zalatis syamsu, idza zalatis syamsu, tatkala bergeser as-syamsu apa matahari, idza zalatis syamsu apabila bergeser as-syamsu apa matahari, wa kana dan ada, dilur rujuli apa bayangannya seseorang, katulihi ialah seperti panjangnya rojul. Katulihi ini adalah khobarnya apa? Khobarnya apa ini? Khobarnya katulihi ini khobarnya apa? Khobarnya kah? Kana. Kalau dilu apa ini? Kalau dilu apa? Fa'ilnya apa? Fa'ilnya kana, ya. Jadi katulihi ini khobarnya kana, dilu ini adalah fa'ilnya kana. Katulihi ialah seperti panjangnya rojul. Malam yahdur, selama belum datang waktul asri, apa waktu asar. Jadi waktu duhur itu ketika bergeser atau lengsernya matahari, dan ada bayangan ini, bayangan misalnya menggunakan bayangan manusia ataupun bayangan apa? Tombak ya. Kalau dulu menggunakan tombak. Kalau sekarang enak sudah pakai jam digital ya. Bahkan ada pengingat waktu, lado Pak Gabuk Tona, adon sendiri itu ya. Kalau dulu tidak ada, harus menggunakan tombak itu. Makanya orang-orang dulu itu menggunakan dzauq, menggunakan perasaan. Tidak seperti sekarang. Sekarang gerak-gerak jornik. Oh, kurang 5 menit gitu ya. Kalau dulu menggunakan dzauq, perasaan. Jadi terkadang meskipun tanpa jam, orang dulu itu sudah tahu, oh ini masuk duhur. Oh ini sudah masuk waktunya asar, menggunakan dzauq. Makanya orang dulu itu tajam perasaan. Tajam. Kalau sekarang, ingat waktu ngaji ini, orang sekarang dimudahkan dengan jam digital itu sehingga hilang dzauqnya. Tak peka sudah. Tak peka boleh sudah. Kalau orang dulu peka itu, karena menggunakan dzauq itu perasaan. Oh ini sudah asar sudah. Yang ironis sekarang sudah ada jam digital, kita terkadang benih baktona layadani. Kapan hari kan juga ada ya di sini ya. Ya kita ada Pak pol 10 sudah adzan gitu, adzan duhur. Enggak, muadzin itu harus mempunyai ilmu falak. Kalau ilmu falak sekarang sudah ada jadwalnya sudah. Kalau orang-orang dulu itu yang muadzin itu mempunyai ilmu falak, jadi dia paham tentang masuknya waktu itu. Hati-hati, harus punya ilmu. Apalagi bentar lagi puasa ya, hampir puasa ya. Kurang 5 menit kalau kemudian belum waktunya maghrib, kemudian diadzani, saya ingat dosanya tanggung lah ya. Orang yang makan karena mendengar adzan maghrib itu tidak akan mendapatkan dosa, kecuali kita muadzinnya ini. Yang terkadang muadzinnya sekarang ini lebih parah juga, saya pak adzan radio. Iya. Muadzinnya makan gitu ya.
muadzinnya abuka gitu. Kalau dulu siap memang, muadzin itu memang siap memang. Dia bawa bekal gitu ya, bawa bekal. Begitu adzan dia membatalkan, hanya membatalkan puasanya. Hanya membatalkan puasanya, minum kemudian adzan. Karena mensegerakan buka itu juga sebagian dari sunnah ya, bagian dari sunnah. Jadi waktunya zuhur itu selama bayangan barang atau orang ini panjangnya sama dengan bayangannya. Jadi bayangannya sama panjangnya orangnya ini sama. Itu berarti masuk waktu zuhur. Dan waktunya kapan? Sampai malam yahdur waktul asri. Selama belum datang waktu asar. Ini kajian ini sebenarnya ada dalam kitab Mabadi'ul Fiqhiyah. Dalam Mabadi'ul Fiqhiyah dulu saya pernah morok juga di madrasahnya Mabadi'ul Fiqhiyah itu, di sana lebih simple. Kalau dalam kitab Bulughul Maram ini karena memang kitab tinggi ya. Ini min adillatil ahkam. Ini memang kalau di Sukorejo ini digunakan kelas berapa ini? MTS, Madrasah Sanawiyah atau MDW, Madrasah Diniyah Wusta. MTS di Sukorejo cek banding lagi MTS ini gitu loh ya. Beda gitu. Beda. Jadi MTS-nya Sukorejo, wah MTS pada. Saya juga MTS, jangan seperti itu. Untuk mencapai MTS kamu tuh itu malarat itu. Harus hafal mulai dari ada apa? Tasrifan. Tak tahu sekarang matan jurmiyah masih ada ndak? Ya, al-kalamu wallafdu murakabu. Harus hafal itu untuk nyampe ke MTS gitu ya. Bukan MTS lulusan SD. Jadi memang MTS yang betul-betul MTS, MDW ya, istilahnya MDW di sana. Jadi tapi ini memang tinggi memang. Sudah tinggi untuk kita tinggi. Karena min adillatil ahkam. Sebenarnya untuk pesantren-pesantren seperti kita di sini cukup dasar-dasar saja. Cukup dasar-dasar saja. Makanya saya itu juga kesulitan mencari kitab-kitab dasar. Ada kapan hari saya pernah pesan kepada Syekhuna Kiai Haji Abdul Wasi Baijuri dari Madura, itu kitab Ad-Durus Samin. Itu kitabnya tipis ya dan sangat berbobot tentang tentang ilmu lah, tentang menumbuhkan ghirah dalam mencari ilmu. Sampai sekarang kurang tahu karena kitabnya beliau banyak kitab-kitab yang gharib, banyak kitab-kitab yang memang tidak diajarkan di Indonesia. Banyak yang ini, tapi bukan kemudian pas tidak tahu, banyak yang tahu. Termasuk waktu itu saya pribadi sudah mempunyai kitabnya, salinannya. Cuma kan untuk santri kalau kemudian di kopas, fotokopi, di fotokopi ini kan tak lebur gitu ya. Saya mendapatkan dari guru saya, ya fotokopiannya Ad-Durus Samin itu. Karena saya cari di toko kitab itu tidak ada. Bagus kitabnya itu, bagus. Rencana saya mau ngajar itu di tahun sekarang ini rencana. Di samping kitab Risalatul Jami'ah mau ngajar itu. Itu kok kitab Bulughul Maram malah bawa kitab Risalatul Jami'ah. Masa nyambung? Hah? Enggak nyambung, enggak konik, enggak ada di situ itu. Ini enggak ada. Ini kitab Bulughul Maram. Nah, yang lebih aneh lagi malah bawa stambuknya, bawa ini lebih aneh lagi. Ngaji kitab Bulughul Maram pakai buku apa ini namanya? Buku kas. Ini tidak ada di tempat yang lain, itu tidak ada, cuma di sini. Itu malah bawa apa ini? Kitab apa ini? Jangan-jangan bawa haddad itu. Ini bukan Syararotibul Haddad. Kalau mau ngaji Syararotibul Haddad ada, saya juga punya kitabnya gitu dah. Ayo dilanjut.
Wa waqtul asri dan adapun waktunya asar. Wa waqtul asri dan adapun waktunya asar malam tasfarroh samsu selama belum menguning asamsu apa? Matahari. Jadi masuknya waktu asar itu selama belum menguning matahari. Wa waktu salatil maghribi dan adapun waktunya salat maghrib. Wa waktu salatil maghribi dan adapun waktunya salat maghrib. Malam yaghib as-safaqu. Wa waktu salatil maghrib dan adapun waktunya salat maghrib. Malam yaghib ialah selama belum terbenam as-syafaku apa syafak? Mega merah. As-syafaku apa? Mega merah. Jadi waktunya sholat maghrib itu selama belum hilang atau belum terbenam as-syafaku apa? Mega merah. Jadi selama mega merah di barat itu masih ada, itu masih waktunya maghrib. Jadi paling pendek ini. Waktunya maghrib ini paling pendek. Jadi kalau masih ada syafaq itu, ada mega merah itu masih masuk waktunya maghrib. Kalau sudah hilang itu berarti sudah habis waktunya sholat maghrib. Ini yang terkadang pada waktu Ramadan juga ya dientengkan, terkadang ya dientengkan. Mari buka balas dendam. Ya. Tak cukup dengan satu piring nasi, ada kolak, ada takjil. Washabihi dan teman-temannya takjil itu. Yang paling parah itu perokok ya. Perokok itu. Mari makan tak pona menanya mata rokok gitu. Itu paling parah itu. Sehingga maghribnya lah para isya itu. Wallahu a'lam, norok hukum saya mana enggak tahu gitu ya. Menjadi bahan renungan juga, bukan cuma kepada orang yang merokok, termasuk pada diri saya sendiri ini kan menjadi bahan kajian juga. Ada norok hukum sedimar ya Mas ini. Wa waktu salatil isya'i dan adapun waktunya salat isya. Wa waktu salatil isya'i dan adapun waktunya salat isya ila nisfil laili al-awsati. Ila nisfil laili awsati. Ini bingung ya. Ini kan harus ngaji ini. Makanya waktu ngaji, maka aku tuh ngaji ini. Adapun waktunya salat isya ila nisfil laili ialah sampai separuh malam awsati yang pertengahan. Wa waktu salatil isya'i dan adapun waktunya salat isya ila nisfil laili awsati sampai separuh malam awsati yang pertengahan. Artinya ini menurut yang dijadikan dasar oleh Imam Istahri. Imam Istahri ditulis ini, mali tak kelepai. Masalahnya ini beda dengan fikih. Kalau kebanyakan fikih waktunya sholat isya itu sampai mana? Sampai kapan? Sampai adzan subuh katanya gitu kan ya. Nah, itu di kebanyakan fikih. Di kebanyakan fikih. Menurut Imam Istahri, ini perlu ditulis, perlu dijadikan catatan ini. Perlu dijadikan catatan karena beda ini. Ialah waktunya isya itu sampai separuh malam pertengahan. Artinya sepertiga malam itu sudah habis sudah isya. Isya sudah habis. Jadi sangat tidak dianjurkan sholat subuh itu, sholat isya itu hampir masuk sholat
subuh, sangat tidak dianjurkan. Di bawah itu ada nanti. Sangat tidak dianjurkan. Jadi jangan mengentengkan ya, jangan mengentengkan. Ini memang ada perbedaan dengan kitab-kitab yang lain. Terkadang kitab yang lain ya sampai terbit fajar itu masuk waktu berakhirnya salat Isya. Tapi menurut Imam Istahri ini yang dipakai dasarnya adalah ini. Jadi waktunya Isya wa waktu salatil Isya ila nisfil laili awsati. Sampai pertengahan, separuh malam pertengahan. Artinya ya sepertiga malam itu sudah habis sholat Isya sudah. Menurut Imam Istahri. Tapi memang ini tidak perlu tidak perlu main kenceng-kencengan. Al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari perbedaan itu sangat diutamakan. Sangat Jadi tidak perlu mendebat kepada kitab yang misalnya memberikan penjelasan bahwa waktunya sholat Isya itu sampai masuknya sholat subuh. Ya. Ini lebih selamat kita menggunakan yang kitab ini. Karena ini hadis. Perawinya adalah Abdullah bin Umar. Wa waktu salati subhi, dan adapun waktunya salat subuh. Wa waktu salati subhi, dan adapun waktunya salat subuh min tulu'il fajri, ialah dari terbitnya fajar malam tadlu asyamsu, selama belum terbit matahari. Itu gimana redaksinya itu? Min tulu'il fajri apa? Minal fajri? Min tulu'il, apa ada yang minal fajri? Masalahnya ada. Wa fi nushabin wa fi nushatin minal fajri. Wa fi nushatin minal fajri. Ada yang tulisan minal fajri itu ada. Jadi ini perlunya ada muqabalah, ada perbandingan beberapa kitab. Wa fi nushatin minal fajri, perlu ditulis itu. Nanti biar tak atau karbolana salah redaksi, bukan salah, tapi memang ada perbedaan redaksi. Jadi saya juga mencatat dari guru saya, wa waktu salati subhi min tulu'il fajri wa fi nushatin minal fajri. Ada yang menggunakan minal fajri malam tadlu syamsu, selama belum terbit matahari. Jadi ditulis ya, wa fi nushatin minal fajri. Rawahu Muslimun walahu, dan ialah bagi Imam Muslim, walahu, dan ialah bagi Imam Muslim, min hadisi Buraidata, dari hadis yang disampaikan oleh sahabat Buraidah. Ini namanya sahabat Buraidah. Walahu, dan ialah bagi Imam Muslim, min hadisi Buraidata, dari hadis yang diriwayatkan sahabat Buraidah, fil asri, pada masuknya waktu salat asar, fil asri, pada masuknya waktu salat asar, wasyamsu, adapun matahari, bayda'u nakiyatun. Bayda'u ialah putih, nakiyatun yang bersih. Ini menurut sahabat Buraidah, masuknya waktu asar itu artinya tidak sampai menguning. Kalau yang menurut Abdullah bin Umar tadi itu masuknya waktu asar itu kan selama belum menguning ya. Ya, selama belum menguning. Di sini menurut hadis yang disampaikan oleh sahabat Buraidah adalah masuknya waktu asar itu selama matahari putih bersih. Itu masuknya.
Artinya ini lebih awal, lebih ngadek dari yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Wa min hadisi Abi Musa Al-Asy'ari. Wa min hadisi Abi Musa Al-Asy'ari. Dan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa, wasyamsu hali adapun matahari, murtafi'atun ialah meninggi. Ini juga lebih awal daripada hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Ai lam tamil minal ghurub. Artinya masuknya sholat asar itu tidak sampai condong terbenamnya matahari. Lam tamil minal ghurub. Ini menurut ini disyarahnya. Jadi menurut Abu Musa asyamsu murtafi'atun. Adapun matahari murtafi'atun ialah meninggi, artinya lebih awal dari tidak sampai menguning. Ya barangkali sekitar jam 2 lewat itu. Ya hampir kalau sekarang ya enggak, memang sudah cocok. Barangkali cuma lebih mundur sedikit daripada hadis yang disampaikan oleh sahabat Buraidah dan sahabat Abu Musa. Artinya wasyamsu murtafi'atun ini lam tamil minal ghurub. Artinya matahari itu tidak ada kecondongan akan ini. Kalau matahari sudah menguning itu kan sudah ada kecondongan. Jadi asarnya ini benih kolempak, benih kadang-kadang setengah lemak atau pukul lemak ya. Terkadang asarnya ini para maghrib, sholawat furu sholat isya. Ini bukan seperti ini. Artinya mereka para sahabat itu melakukan sholat dengan Nabi, ya ini yang jadi dasarnya ini. Karena kenapa kok ada perbedaannya? Karena memang beda. Orangnya juga berbeda. Menurut Abdullah bin Umar, wah ini asar ini begini. Menurut Buraidah, sahabat Buraidah, asar itu asyamsu bayda'u naqiyatun. Menurut sahabat Abi Musa, asar itu asyamsu murtafi'atun, masih meninggi. Kalau sekarang kan sudah ada jadwal sholat. Kalau dulu kan tidak ada. Jadi kita melihat alam ini sudah yang dijadikan tanda memang. Yang dijadikan tanda masuknya sholat. Wa an Abi Barazata. Dan dari itu apa tulisnya? Bi fathati ra ya. Bi fathati ra. Apa ditulisnya? Abi Barzata. Barzata. Bi fathati ra. Barazata. Wa an Abi Barazata Al-Aslami. Dari Abu Barazah Al-Aslami radhiyallahu, mudah-mudahan meridai Allah siapa Allah anhu kepada Abi Barazah Al-Aslami. Qala, berkata siapa Abi Barazah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yusalli ialah salat Nabi. Yusalli ialah salat Nabi al-asra, kepada salat asar. Summa yarji'u, kemudian pulang Nabi. Ahaduna. Summa yarji'u, kemudian pulang. Ahaduna, salah seorang dari kami. Summa yarji'u. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada siapa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusalli ialah salat siapa Nabi al-asra kepada salat asar, thumma yarji'u ahaduna, kemudian pulang ahaduna salah seorang dari kami, ila rohlihi, ke pondoknya. Ini bahasa dulu rohlihi, karena memang rumahnya sahabat itu kok ada yang enggak ngaji, dari mana itu? Oh. Jadi kalau bahasanya dulu itu pondok ya, gubuk lah, gubuk, bukan rumah. Karena rumahnya Nabi sendiri itu ya, yang dipergunakan untuk sholat itu, ini kan ada satu hadis yang meriwayatkan bahwa Sayyidatuna Aisyah ini apabila Nabi sholat, sewaktu Nabi hendak bersujud, maka kemudian mengangkat kakinya ya, menarik. Artinya setelah Nabi itu berdiri, diselonjorkan lagi kakinya Sayyidatuna Aisyah ini. Sewaktu Nabi mau sujud, ditarik lagi gitu loh. Artinya rumah Nabi itu ya hanya cukup untuk sholat dan tidur untuk 2 orang itu. Jadi tidak seperti sekarang, rumahnya sekarang kan besar-besar ya. Rumahnya sekarang kan besar-besar. Bahkan pada Roma saya mau main bal-balan, lo nyaman gitu. Ini rumahnya Nabi, kalau rumah dari keseluruhan itu ya tidak lebih dari 4 kali 4 meter. Itu coba bayangkan berapa kalau 4 kali 4, jedeng jeria lah. Jedeng itu paling 4 kali 4 meter, ya Allah. Itu rumahnya Nabi. Jadi memang rumahnya sahabat itu begitu dulu, enggak megah seperti ini. Jadi bahasanya ya rahlihi itu gubuk. Yang ngaji kepada guru saya begitu saya. Jadi para sahabat itu bukan rumahnya bukan yang besar-besar. Tsumma yarji'u, kemudian pulang ahaduna salah seorang dari kami, ila rahlihi, ke pondoknya, fi aqsal madinati, di ujung kota Madinah, fi aqsal madinati, di ujung kota Madinah, wasyamsu hale adapun matahari, wasyamsu hale adapun matahari, ini wawunya waw hal ya. Wawunya waw hal. Wasyamsu hale adapun matahari, hayyatun ialah masih putih. Hayyatun ialah masih putih. Cak manai olar jadi hayyatun olar. Atau hayyatun di masa hale adapun matahari, hayyatun ialah masih hidup. Hayyatun ialah masih putih. Ada dulu ceritanya di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar itu ya, tentang Habbatus Saudah. Tentang Habbatus Saudah. Habbatus Saudah da'un likulli da' ya. Habbatus Saudah itu adalah obat dari segala penyakit. Habbatus Saudah da'un likulli da'in gitu ya. Tempona ngaji si santri ini tedung melolo. Saya biasa tedung di ngaji. Saya biasa tedung di ngaji. Sewaktu ngaji kepada gurunya tentang bab kesehatan barangkali, tentang bab tabib inilah. Habbatus Sauda da'un likulli da'in. Pas sewaktu nulis Habbatus Sauda, ba-nya itu kena coret menjadi cret karena tedung. Coret. Jadi ba-nya itu titiknya menjadi panjang. Dikiranya ya, kita kan nulis ya kan, ya. Ba-nya itu kan titiknya pabuk lancet. Itu artinya iya sudah gitu ya. Pas baca deh Pak Kabungkono. Bodoh orang sakit. Tuti kiai karena santri. Mak gitu ya. Antotun gula pun kering. Pun pan sanapan bulan tak beres-beres kiai. Tore minta obat. Karena kebanyakan dulu kiai itu merangkap menjadi tabib. Termasuk Kiai Zainal Arifin ini kalau ada orang sakit banyak yang minta air itu. Minta air untuk diobati oleh Kiai Zainal Arifin. Minta ini Kiai, oh iya, nyari akin nenggetap. Nenggetap pas ternyata bodoh, oh ini ada
Habbatus sauda king teresna becaya. Hayyatus sauda da'un likulli da'in. Adapun ular celeng kan Mas. Ya, obat dari segala penyakit. Karena sudah dari kitab. Nyare ular. Ya. Akan ular, tak tahu aja ular itu berbisa. Maka ya tak ada jak ular ya kan, ya mati bener ngorengah. Ya bener berezeki hak yang pas mati terus ya. Dan ini dalam kitab Al-Fawaidul Muhtar itu ada memang ya. Dan ini kalau tidak salah pada imtihan yang tahun kemarin, Syekhuna Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim menyampaikan ini ya. Menyampaikan pidato ini di sini. Waktu itu, untak kelero. Ya mun cetak mun Rahmat, ini ada sudah Rahmat karena main drama waktu itu. Rahmat, Dimas ini tadi cewekan pada waktu itu ya enggak. Ya no. Sudah. Keng mun ki kalau pai ke ini berarti keng tak ngedi ngaki keng. Ada yang ingat enggak? Bahkan di awal itu beliau nyampaikan, insya Allah ada rekamannya, ada videonya karena saya buat siaran langsung itu. Ada di Facebook. Hayyatus sauda, ini habbatus sauda. Kalau habbatus sauda kan jin apa? Jintan hitam itu ya. Jintan hitam ya, habbatus sauda itu ya. Ya itu memang obat memang. Habbatus sauda itu. Karena tedung, ebekna tacoret menjadi hayyatus sauda da'un likulli da'in. Adapun ular celeng kan ialah obat dari segala penyakit. Kan ular beda bisa mate benereng orang ya. Itu yang makanya mau ngaji jak tedung gitu loh. Mau ngaji jak tedung sama seperti itu. Babun adalah beleng, babun. Babun dibaca beleng. Untuk karena tedung. Santri na tahu, maaf Kiai. Babun kan to labeng, ba iya cong, beleng saya beri labeng. Ceritanya gitu kan. Iya venter kan. Ada juga karena tedung ya. Hinzir itu dimaknai celang. Itu maknanya kalbun ben pate wal hinzir ben celang. Santri na bodo saya tahu. Maaf Kiai, hinzir kan to celeng. Iya cong, celeng saya celang. Oh tadi celeng saya celang haram. Mun sepote Kiai, ya lebih haram. Angkan aja tedung, mun ngaji aja tedung, mek lopot. Wakana dan ada siapa Nabi yastahibbu ialah menganjurkan siapa Nabi ayu akhira kepada mengakhirkan minal isya'i dari salat isya. Nabi menganjurkan mengakhirkan salat isya. Oh, berarti kemudian isya dibaca di sholat pertengahan malam, bukan, dibaca dulu, ngaji dulu, jangan langsung menyimpulkan. Wakana dan ada siapa Nabi yakrahu ialah membenci siapa Nabi an-nauma kepada tidur qablaha sebelum melaksanakan sholat isya. Nabi benci, Nabi tidak suka. Artinya ini dimakruhkan tidur sebelum melaksanakan sholat isya ya. Wal haditha dan ngobrol, jagongan. Ini biasanya santri. Saya dulu pernah nyampaikan bahwa orang semoy-tamoyan marina isya itu adalah makruh ya, tidak disenangi oleh Nabi. Wal hadisa dan ngobrol ba'daha setelah isya. Jadi wakana dan ada siapa Nabi yakrahu ialah membenci Nabi an-nauma kepada tidur qablaha sebelum melakukan sholat isya. Wal hadisa dan ngobrol ba'daha setelah sholat isya. Nabi kalau sudah sholat isya ini langsung pulang, langsung istirahat. Nabi tidak ada yang jagongan, tidak ada yang cangkruan. Apa boleh pas begadang dan jalanan entar malam jalan-jalan rahsi, bahasanya jalan-jalan makruh. Wakana dan ada siapa Nabi
Wa kana dan ada siapa nabi yanfatilu ialah pulang, yanfatilu ialah pulang minas salatil ghadati dari salat subuh, minas salatil ghadati dari salat subuh, hina ya'rifu pada saat ya'rifu mengetahui, ar-rajulu siapa seseorang, jalisahu kepada duduknya rajul. Jadi Nabi itu kalau pulang dari subuh, kalau pulang dari sholat subuh, sehingga Nabi itu mengetahui siapa yang duduk di mana gitu. Oh itu Holil. Nah, Nabi itu kalau pulang sudah tahu. Kalau sekarang ya tahu karena ada lampu. Menambah kan tak ada lampu. Teng-peteng. Bune pas kok ragu. Kan seperti itu. Artinya Nabi itu melaksanakan sholat subuh itu kan petang. Kan masih petang berarti. Jadi Nabi pulang dari sholat subuh setelah Nabi itu sudah mengetahui siapa yang duduk di mana gitu. Oh itu yang duduk di sini si fulan, si fulan. Artinya Nabi tak tuli-tuli toron kangkui mare sholat subuh. Pun pas mare bojeng langsung buru boleh kakak merah. Apa mare bojeng ngitek di sini? Bukan seperti itu. Itu loh. Bahkan di saat seperti ini saya pernah diberikan wiridan oleh guru saya. Jadi setelah adzan itu diusahakan membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah berapa? 100 kali. Ya, jadi setelah itu adzan, salat fajar, kemudian wiridan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sampai saya tulis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Guru saya itu menyampaikan orang yang melazimkan bacaan ini rezekinya akan datang dari arah mana saja. Bahkan guru saya juga sudah mengamalkan ini. Dan pada ini saya meminta untuk ijazah. Minim lah cukup gitu lah. Minim lah cukup gitu. Jadi setelah adzan, benih adzan tidak boleh. Kadang adzan kita uduk kanan, kita Arab kanan. Jadi diusahakan sudah ada yang sebelum adzan itu. Bahkan saya dengarkan itu tidak ada yang baca tarhim sekali. Tidak ada yang baca tarhim sekali. Yang dulu sudah ada. Wakana dan ada siapa Nabi yaqra'u ialah membaca siapa Nabi bisittina ilal mi'ati dengan 60 sampai 100 ayat. Jadi Nabi itu kalau sholat subuh bacaan ayatnya itu dari 60 sampai 100 ayat. Kalau kita berapa? Mun perlu dueun we. Ya. Percepetan udah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Wa indahuma dan ialah menurut keduanya min hadis Jabirin dari hadis sahabat Jabir wal Aisyah ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha wal isya'a dan ialah kepada salat isya wal isya'a dan ialah kepada salat isya ahyanan kadang-kadang yuqaddimuha menyegerakan kepada salat isya, menyegerakan Nabi kepada salat isya wa ahyanan dan kadang-kadang yuakhiruha mengakhirkan Nabi kepada salat isya. Jadi sholat isya ini kadang Nabi menyegerakan.
untuk sholat isya ini kondisional. Kondisional. Yusolliha ialah melaksanakan ghalasa itu untuk melaksanakan salat subuh ini bighalasin, yaitu ad-dulmatu akhiril laili ba'da tulu'il fajri. Di kamus begitu. Yaitu gelap di akhir malam setelah terbitnya fajar. Jadi melaksanakan Nabi ini ditulis biar menjadi referensi. Jadi Nabi itu melaksanakan sholat subuh bighalasin. Ini makanya tinggi kitab ini. Susah kayak anunya ya, harus ada muqabalahnya, harus ada perbandingannya gitu. Bighalasin dengan ad-dulmatu akhiril laili ba'da tulu'il fajri. Jadi gelap, maknanya murad saja sudah. Gelap di akhir malam setelah terbit fajar. Itu namanya ghalasa. Ghalasa. Bighalasin itu. Jadi Nabi itu melaksanakan sholat subuh itu di waktu gelap akhir malam. Berarti hampir terbit. Iya, justru setelah fajar atau hampir terbit matahari. Jadi Nabi melaksanakan sholat subuh itu bighalasin, dulmatu akhiril laili ba'da tulu'il fajri qabla tulu'il syamsi berarti. Nah, jadi Nabi itu melaksanakan sholat subuh bighalasin dengan pada waktu gelap akhir malam setelah terbit fajar. Artinya sebelum terbit matahari. Paham ya? Wali muslimin, dan ialah bagi Imam Muslim min hadis Abi Musa, dari hadis Abu Musa, fa'aqama al-fajra hinan syaqqal fajr. Fa'aqama melakukan Nabi al-fajra kepada salat fajar, artinya salat subuh. Hinan syaqqal fajru, pada saat terbelahnya al-fajru apa? Fajar. Artinya Nabi itu melaksanakan sholat subuh setelah fajar itu terbelah. Tahu terbelah? Fajar itu kan ada dua. Ada fajar, pertama fajar apa? Yang pertama fajar apa?
Hah? Yang pertama fajar apa yang keluar itu? Hah? Apa fajar kodik? Fajar apa yang pertama itu yang keluar? Fajar bohongan. Udah fajar, temu fajar ya gimana? Fajar dibilang bohongan. Yang pertama fajar kidib dan yang kedua fajar sodik. Apabila sudah terbelah ini artinya sudah selesai. Sudah mari sholat fajar. Sudah mari keluar fajar kidib dan fajar sodik. Artinya al insaqoh hinan syakko, sehingga pada saat terbelah ya. Pada saat terbelah al-fajru apa? Fajar. Iya, terbelah, pecah. Jadi fajar itu apabila sudah terbelah, Nabi melaksanakan sholat subuh. Wan nasu, dan hali adapun manusia, wan nasu hali adapun manusia, la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dah. Wan nasu hali adapun manusia, la yakadu. Ini gimana membahasakannya ini? Apa dimaknai murad saja? Kalau bahasa ananya begini. Wan nasu hali adapun manusia, la ialah tidak, yakadu nyaris, ya'rifu mengetahui, ba'duhum sebagian dari ba'duhum ba'da sebagian dari mereka. Artinya manusia itu, Nabi melaksanakan sholat fajar itu karena suasananya dulu petang ya, tidak ada lampu. La yakadu ya'rifu, hampir nyaris tidak mengetahui sebagian dari mereka. Ini siapa? Ini Miftah. Ini siapa? Ini tidak tahu gitu loh. Jadi wan nasu hali adapun manusia yang berkumpul di sana, la yakadu ya'rifu, ialah tidak, nyaris tidak mengetahui, ba'duhum ba'da sebagian dari mereka. Jadi itu waktunya sholat subuh, artinya masih gelap, masih berbeda juga dengan pendapat madhab. Ada madhab yang melakukan sholat subuh itu rak-terak tanah. Ada. Kalau dulu di Nurul Jadid itu waktu ada Kyai Hasan Abdul Wafi, itu biasanya sholatnya yang di musolanya Kyai Hasan Abdul Wafi itu agak siang. Jadi kalau ada santri cetak kacapok berjamaah di masjid, itu biasanya buru ke timur, ke musolanya Kyai Hasan Abdul Wafi di situ. Biasanya setelah jamaah Kyai Hasan Abdul Wafi itu masih belum melaksanakan sholat. Biasanya setelah adzan itu ngajak kepada santri yang di dalamnya Kyai Abdul Wafi itu wiridan. Lupa saya wiridannya itu. Dulu pernah disampaikan oleh Raudin ke saya itu. Disampaikan. Jadi ada dua riwayat saya tentang Kyai Hasan Abdul Wafi. Yang pertama dari Raudin, yang kedua dari Kyai Jais Badri. Menyampaikan begitu. Jadi Kyai Hasan Abdul Wafi itu sholat subuhnya agak siang. Jadi kalau ada santri yang di barat itu tidak nututi jamaah di masjid, biasanya lari ke musolanya Kyai Hasan Abdul Wafi. Wa an Rafi ibni Hadijin wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.